Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Kasih setia Tuhan akan selalu ada, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia pada janjinya. Marilah kita hendaknya menyanyikan pujian kepada Tuhan yang berkenan hadir untuk memurnikan hati kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Setia, kasih-Mu senantiasa kami alami dalam diri Yesus Putra-Mu penyelamat kami. Semoga kami setia mendengarkan sabdanya dan dihibur dengan kedatangannya. Kuatkanlah kami meskipun di tengah pandemi COVID-19. Engkau bantu kami untuk menyiapkan hati kami menyongsong kedatangan-Mu di hari malam Natal nanti. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Allah kita Allah yang setia. Hal ini dibuktikan kepada bangsa pilihan, di mana Allah memberkati Daud sehingga ia memiliki kerajaan yang kokoh selama-lamanya. Jangan kita akhirnya berpikir menurut pikiran kita dan cara pandang kita. Dari peristiwa yang dialami oleh Daud yang ditegur oleh Nabi Nathan, mengajarkan kepada kita bahwa rencana karya penyelamatan Allah semestinya harus inisiatif dari Allah dan usaha manusia yang selalu berusaha melakukan pertobatan. Jangan lantas kita merasa diberkati, merasa doanya dikabulkan, merasa dekat dengan Tuhan, akhirnya kita mengatur Tuhan. Tidak. Sebagai orang beriman, kita diajarkan untuk lebih dengan rendah hati, untuk lebih dengan hati terbuka, belajar, mengerti, dan memahami rencana Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam bacaan Injil Lukas, kita mendengarkan pujian Zakaria yang akhirnya mengakui bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Sebagaimana yang dikatakan oleh malaikat Gabriel pada saat pemberitahuan bahwa istrinya akan mengandung di masa tuanya. Dan hal itu terjadi dan ia terbebas dari bisu. Seringkali kita lebih sering mendahulukan kata-kata, berkomentar, dan bahkan kita menuduh. Tetapi sebenarnya kita diajak untuk belajar. Datang, lihat, kerjakan, baru kita bisa mengatakan sesuatu. Jangan kita mengatakan tetapi kita tidak memiliki bukti dan dasar. Jangan kita berkata tetapi kita tidak melihat kenyataannya. Apa yang dialami oleh Zakaria yang mengiyakan keraguannya membuat ia dibisukan. Seringkali karena kita hanya mengandalkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar lalu kita katakan tanpa kita resapi, tanpa kita evaluasi, tanpa kita kritisi, akhirnya menjadi malapetaka. Orang beriman selalu belajar dari Tuhan yang semuanya diciptakan, yang semuanya direncanakan baik adanya, tidak tergesa-gesa, tetapi mengikuti proses yang ada. Mari kita siapkan hati kita, kita murnikan hati kita untuk menyambut malam Natal ini. Di dalam kesederhanaan bersama keluarga kita, kita bergabung di dalam perayaan Ekaristi, baik secara offline maupun secara online. Mari kita murnikan, semoga malam Natal yang sunyi nanti sungguh mengubah hati kita dan menjadikan hidup kita berkat. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Orang yang setia dan taat pada rencana Allah, ia akan bersukacita dan memujinya
karena Allah memberikan segala sesuatunya baik adanya. Tetap jaga kesehatan, patuhi himbauan pemerintah, mari kita rayakan kemeriahan Natal baik di rumah maupun di gereja. Taatlah pada aturan yang telah ditetapkan demi kebaikan bersama, karena itulah yang menjadikan hidup kita berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.